selalu anti klimaks itu di partai Puncak itu. ya? Iya. Entah itu adu penalti, entah itu kita kalahnya telak gitu kan. Jadi kalau turnamen itu kan pertandingannya kan on off. Betul. Lu nggak boleh turun tuh harus Betul. pick gitu kan. Betul. Sementara jeda pertandingan cuma 2 hari kadang-kadang. Itu faktor-faktor non teknis itu yang sangat dominan menurut gua. Halo Scorer, welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzo. Dan masih bersama Bang Yuke, si Raja mana? Raja FYP. Raja FYP. Apa tuh FYP itu? FYP ini TikTok. FYP For your TikTok, page. for your page. Susah emang, ini bukan zamannya. Tapi yang pasti kalau udah Bang Yuke berarti kita ngomongin bahas sepak bola nasional Ya, nih. betul. Kemarin timnas U22 baru aja menyelesaikan uji coba menghadapi Libanon. Kalah sekali, menang sekali. Iya. Gol jatuh dari langit. Kaget. Hoki Caraka assist nggak sengaja. Setelah assist di Instagramnya Pak Ganjar. Sarkas banget. Kita mau ngomongin timnas U22 yang akan bertanding di SEA Games. Coach Indra Safri sebagai head coach dan kemarin imbang lawan Bayangkara. Iya, 1-1. Kalah lawan Libanon, menang lawan Libanon. Tapi pada kecewa nih sebetulnya yang nonton. Iya. Mainnya nggak enak dilihat. Nah, lu mungkin Bang Yuke dulu ya. Gimana Bang ngeliat persiapan timnas U22 ini? Gue kalau ngomongin timnas SEA Games nih agak napas. Nggak pernah ideal dari dulu ya kalau persiapan SEA Games tuh pasti ada masalahnya, ada dinamikanya. Kalau sekarang kan lebih ke persiapan, gitu kan. Karena kan boleh dibilang Coach Indra itu baru didapuk itu 31 Januari dan dia efektif baru mulai itu per 1 Februari. Kemudian dia ngumpulin nama-nama pemain dan dicoba pemain-pemain dari Liga 2 yang notabene nggak lanjut gitu kan. Gue juga nggak ngerti gimana cara ngukurnya gitu. Karena Liga 2 cuma 7 kali main nih. Jadi lebih karena untuk mengakomodasi sources dari divisi bawah kali ya. Terus kemudian di bulan Maret udah mulai tuh dia panggil-panggilin pemain kan. Di saat yang bersamaan juga kita kemudian jadi batal kan Piala Dunia. Akhirnya konsentrasi, ekspektasi beralih sekarang. Betul. SEA Games. Betul. Itu kan jadi kayak plot twist gitu ya. Kayak film Netflix ya. Yang gede nggak dapet tapi yang nggak apa-apa lah. ASEAN lagi. Daripada nggak ada gitu kan. Nah, kembali ke tadi pertanyaan lu, Don. Memang kalau melihat dari 3 laga terakhir ya, kalau misalnya lawan Bayangkara, itu kan tertutup, kita nggak nonton, nggak tahu lah. Cuma kita tahu hasilnya 1-1. Tapi banyak suara yang mengatakan memang masih jauh ya dari filosofinya Indra Safri sendiri. Dan itu memang terlihat tercermin dari 2 laga internasional kemarin yang kita sama lihat kan. Aduh, itu nggak banget memang sih. Nggak banget. Bukannya kita mengecilkan effort dari Coach Indra dan staf pelatih. Tapi faktanya yang kita lihat memang itu tidak mencerminkan kesiapan tim yang digadang-gadang mau juara gitu kan. Jadi sangat memprihatinkan lah menurut gue dengan persiapan yang mepet, walaupun masih ada beberapa nama yang belum masuk ya, kayak Marcelino, Arhan, terus yang anak-anak kemarin juga Persija juga kan nggak sempat, baru kemarin Ferrari ya. Iya betul. Jadi itu memang belum seutuhnya sih kita lihat komposisi terbaik, tapi whatever kelihatan memang dari cara main kita tuh agak rumit ya, maksudnya nggak terstruktur cara mainnya gitu. Mau ngapain sih nih sebenarnya tim nih gitu, mau apa, mau build up kah? Gayanya tuh nggak jelas gitu. Kadang-kadang mencoba main, kan memang kalau Coach Indra dari dulu zamannya Evan Dimas juga dia kan sangat mengagungkan permainan possession. Tapi itu kemarin nggak tergambar gitu loh. Entah ini chemistry para pemain ini masih mentah ya karena mereka baru unit gitu kan, baru gabung, jadi masih coba cari tahu satu sama lain sehingga akhirnya koneksi play-nya tuh nggak jalan gitu. Dan sering sekali salah passing. Gue sempat mikir, gue kira pelatihnya Frank Lampard loh. Ini kekecewaan dari fans Chelsea nih. Kalau lo Is ngeliatnya gimana Is? Kalau gue ngeliatnya memang pertama adalah ya oke, masa persiapan itu kan. Terus memang belum kumpul semua pemain-pemain yang memang dianggap bakal menjadi andalan dan terbaik untuk tim ini gitu ya. Marcelino belum gabung, Arhan yang akhirnya kayaknya dibolehin sama klubnya gitu untuk gabung gitu. Ini kan menjadi tambahan juga para pemain Persija, Donitri, Rio Ilham Fahmi juga baru gabung juga, tambah Ramadan Sananta. Walaupun sempat main ya Ramadan Sananta di game pertama kemarin, sempat balik dulu, leg kedua dia nggak main. Ya nanti kan bisa gabung lagi. Kayaknya itu untuk
plot satu striker utama, gue liatnya memang kayaknya udah jadi milik dia gitu. Dia berdasarkan uji coba yang ada ya dan mungkin pengalaman di liga. Tapi yang jelas emang kemarin dari skema hampir nggak jauh beda dengan apa yang diterapin sama Sintayong. Dia mencoba itu. Kalau gue lihat kan masih pakai 4-1-4-1. Nah, ini apa namanya? Cuma memang belum berjalan. Ya benar, secara unit, secara tim itu belum berjalan baik. Apa namanya, dari segi organisasi permainan gitu. Ya kalau kita ngeliat boring sih. Boring. Boleh dibilang permainan. Secara permainan ya. Tapi kan match pertama kan kalah. Lalu match kedua menang. Apa karena hoki aja? Kebetulan juga bolanya mantul kepalanya Hoki Caraka tuh kan. Ya kemarin kan dari statistik menunjukkan cuma ada 2 peluang. Iya. Satu dari gol yang tadi lu bilang. Karena hibah dari langit. Hibah lagi. Artinya kan dari secara umum kita nggak banyak kritis changes. Iya, betul, betul. Ya berarti agak deadlock ya dari pertama sama kedua sama problemnya, kita nggak bisa finishing gitu. Iya. Bahkan untuk create chance juga nggak bisa gitu. Organisasi lapangan tengah juga kemarin walaupun ada Kanu, ada Beckham, ada David Maulana, nggak jalan juga. Nggak jalan. Iya, makanya gue juga bingung. Apa namanya? Ya Coach Indra aja sendiri bilang, oke, dia lebih suka leg pertama dibandingkan pertemuan kedua secara permainan. Tapi yang gue lihat sebenarnya di pertandingan kedua ini mereka agak sedikit lebih bisa ngasih pressure sih di awal-awal doang ya. Di menit awal 5 menit hingga akhirnya terjadi gol itulah. Setelah itu hilang gitu. Dan memang masalahnya adalah ketajaman di depan gawang ketika sudah masuk ke sepertiga akhir pertahanan lawan itu yang menjadi masalah kita. Nah, kalau tadi kan udah sempet nyenggol terkait dengan Marcelino, Pratama Arhan, mereka kan main di liga luar lah ya. Sedangkan ini kan bukan kalender FIFA. Tadi kabarnya juga Arhan dibolehin sama klubnya. Boleh. Marcelino gabungnya juga agak sedikit mepet-mepet mungkin waktunya. 23 katanya. 22-23 mereka. Iya. Nah, itu dia. Kalau lo ngelihat 6 hari kan mau pas. betul. Ada kira-kira Bang Yuk ya. Kalau Bang Yuk sendiri lihat itu fine-fine aja nggak sih, atau emang ya udah emang itu solusinya mereka gitu. Karena Marcelino gimana juga pemain yang penting di era sekarang seperti itu. Ya, itu udah win-win itu. Kalau mau pakai Marcelino ya harus ngikutin kemauan klub, pasan klub masih untung dikasih. Iya. Karena dia berbeda dengan Arhan ya yang nggak pernah main. Kalau Marcelino kan udah main terus. Bahkan ngasih assist juga. Iya. Jadi ya udah bagus gitu loh kalau dia bisa gabung walaupun waktu persiapannya mepet, tapi kan physical conditionnya udah oke. Dalam posisi dia dalam masa kompetisi gitu loh. Arhan tuh nggak jarang main, itu maksudnya gini, gua kan ngeliat Arhan tuh yang AFF tahun sebelumnya tuh, yang ibaratnya dia betul-betul mencuri perhatian ya kan, bahkan jadi young player ya, best young player. AFF selanjutnya itu gue nggak lihat, cuma lihat lemparannya doang. yang ibaratnya yang membahayakan gue nggak lihat sama sekali. Itu kan karena menit bermainnya di Tokyo Verdy ya, dia nggak terlalu banyak. Itu gimana Is? Emang secara psikologi itu pasti akan berpengaruh ke pemain ketika dia tidak mendapatkan kepercayaan dalam laga resmi gitu. Sentuhan-sentuhannya pasti ada yang hilang gitu. Walaupun berlatih terus dengan tim itu ya gue ngeliat ini agak berbahaya juga bagi karir Arhan sebenarnya. Walaupun sudah di level Jepang, harusnya dia mencoba mencari kesempatan klub tetap di luar negeri yang memberikan dia banyak kesempatan ataupun menit bermain yang lebih banyak gitu. Dia udah harus memikirkan itu kalau gua ngelihatnya harusnya Arhan. Sekarang ya, karena kondisinya sudah 2 musim ini praktis dia cuma penghangat bangku cadangan gitu. Penting Bang Yuka main luar negeri itu. Iya. Penting ya untuk environment ya, untuk lingkungan, terus kemudian kemandirian, disiplin. Kan kita tuh siapa kawan-kawan kita. Iya. Karena kalau di Indonesia kurang ya kawan. Atau liganya kurang ya. Kalau di sana kan mereka secara individu dilatih untuk bisa compete kan. Iya, betul. Dan lu nggak bisa berkelompok lagi kayak kita ngirim satu tim Primavera, SAD, baliknya kesetaraan pabrik lagi. Iya. Kalau di sana lu sendiri-sendiri ya lu harus compete, harus objektif. Kalau emang lu kualitas, lu akan dapat tempat. Kalau enggak ya sudah, lu terima apa yang sekarang lu jalanin. Dan Arhan ini menurut gue sih benar kata Rai sih, lebih baik dia main di divisi bawah tapi main gitu daripada dia di divisi atas gitu. Itu Tokyo Verdy divisi 1 ya? Divisi 2. Liga 2 bahkan Liga 2 Jepang sebetulnya. Belum jadi bisa. Dia kemana lah, tapi dia main gitu. Jadi jangan terlalu lama juga di bench gitu. Iya, kalau gua kan melihat gini, kalau misalnya ada Arhan yang top performance ya, ada Marcelino segala macam, dan pemain-pemain Persija, DTP, Doni Trimamungkas, Rio Fahmi,
Sananta juga itu mungkin akan menjadi sebuah tim yang menurut gua cukup kuat sih secara materi. Tapi kalau ngelihat sendiri dengan satu grup yang dibilang ringan, tapi kan tricky ya. Kalau grup kita berarti semifinalnya berat. Ini yang bahaya dong sebenarnya, bahaya. Jangan sampai karena kebanyakan ya kita udah terlena para pemain Indonesia terbuai gitu. Ketika menang terus dilulukan bagi pahlawan, terus lupa terlalu tinggi lah pujian memang yang diberikan kepada tim. Padahal baru masuk semifinal nih. Biasanya udah anti klimaks di situ. Ini yang bahaya gitu loh. Apalagi ketika udah sampai final nih, tatonya kalau final tuh udah kayak rasa juara aja, padahal belum juara. Nah ini yang harus di-maintain sama Coach Indra, mental dari pemain seperti ini, terus psikologi pemain lah harus bisa di-manage dalam setiap pertandingan hingga mencapai nanti di partai final dan kita menjadi juara. Karena ini agak riskan, bener kata lu, tricky memang. Kita dapat lawan mungkin di atas kertas, kita di atas mereka ya. Tapi ketika semifinal, lu tinggal cap-cip tuh, tinggal nunggu antara Thailand, Vietnam. Kan ini lagi kuat-kuatnya. Malaysia juga jangan dianggap remeh gitu loh. Kalau Bang Yuke, kalau ngelihat dari kita ada di grup yang katanya ringan ini, seperti apa? Ya, kita sih sebetulnya sudah terbiasa ya berada di grup seperti ini. Di grup yang lebih berat juga pernah, di grup yang ringan juga sering gitu ya. Jadi ya kalau kita berkaca dari 6 penampilan kita di SEA Games, kita kan selalu lolos semifinal, selalu. Selalu ya. Itu kan konfigurasi grupnya pasti ganti-ganti kan. Ada yang berat kadang-kadang, ada yang ringan, tapi selalu dalam 6 laga terakhir sampai yang kemarin itu kita sampai di final bahkan ya 2019 ya. Jadi kita 3 kali ke final dan terus 3 kali semifinal. Jadi ini udah nggak penting lagi sebenarnya. Jadi siapapun, karena kita udah pernah dan teruji lolos sampai semifinal, persoalannya nanti kalau di semifinal kita bisa nggak sampai lagi ke final gitu loh. Dan itu yang selalu kayak kita menerka-nerka nih kotak Pandoranya apa nih. Kita mesti apa nih? Kita sampai di final waktu pas Rahmat Darmawan. Rahmat Darmawan. Tapi kita kalah di penalti sama Thailand. Terus 2013 final lagi. Kita final lagi 2011 lawan Malaysia ya. Iya, 2011 Malaysia lawan Thailand. 13 lawan Thailand. Kalau 2011 zamannya Titus Bonai, Gunawan, Andik. Betul. Terus kalau yang 2013 itu zamannya Manahati. Betul. Nah, terus sampai yang terakhir zamannya Abi 2019. Nah, kita itu selalu anti klimaks itu di partai puncak ya. Iya, entah itu adu penalti, entah itu kita kalahnya telak gitu kan. Jadi itu yang gue rasa semua pelatih juga masih mencari formulanya. Iya, formulanya gitu loh. Karena kalau turnamen itu kan pertandingannya kan on off. Betul. Lu nggak boleh turun, tuh harus pick gitu kan. Betul. Sementara jeda pertandingan cuma 2 hari kan. Itu faktor-faktor non teknis itu yang sangat dominan menurut gua. Atau lu ngatur juga dari grouping juga. Kadang kalau gue perhatiin ya, kalau misalnya kita menang banyak nih, rame euforia, besoknya agak-agak susah tuh. Itu apalagi cuma 20 pemain ya. Praktis kan cuma 18 pemain ini ya di luar kiper. Rosternya gitu. Ini yang akan bikin Coach Indra Safri harus muter otak nih gitu. Mungkin kualitas juga harus dipikirin. Jadi pertama lebih ke mental pasti. Kedua taktikal. Jadi kalau udah di partai penting itu, entah semifinal atau final, itu lu udah nggak usah mikirin bagaimana cara main, tapi lu harus jaga ruang ganti sekondusif mungkin. Changing room-nya harus dipegang ya. Karena itu mentalitas, terus etos kerja itu lebih dominan daripada permainan itu sendiri. Motivasi pemainnya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal racikan, strategi, bla 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 segala macam, Coach Indra Safri nih pelatih senior, udah berapa kali sukses di kelompok usia, juara AFF. Tapi kan Sintayong nganggur nih. Ya, daripada dia nanti iklan kopi lagi atau kalau lu sendiri Bang Yuke, kalau Bang Yuke sendiri perlu nggak sih Sintayong ada atau gimana, atau mungkin gue nggak tahu ya, kan sempat ada dulu kan hubungan juga nggak terlalu bagus antara Sintayong sama Indra Safri. Apa seperti apa karena udah ngasih Indra Safri apa? Kita bicara berdasarkan ekspektasi netizen atau udah kesepakatan exco nih? Ekspektasi netizen boleh, karena kadang yang komen juga netizen. Exco kadang yang komen. Iya, kalau ngikutin maunya warganet ya pastilah orang pengennya STY. Tapi kan faktanya udah jadi keputusan di exco nih, dan nggak mungkin ujuk-ujuk karena performa yang nggak baik dalam 2 laga kemarin terus diganti. Itu apa kata dunia ya? Maksudnya lu ngikutin apa kata netizen. Lebih gila lagi ya. Fakta ataupun juga riwayat teknisnya gitu. Dan benar. Apa nunggu viral kayak Gubernur Lampung? Tapi memang sih gini,
kan dikait-kaitkan dengan cara main tadi lu bilang ya. Iya, itu dia Kan tuh. kalau STY kan memang formasinya kan kasat mata, jadi kan nggak pakai 4 back, dia pakai 3 Pakai back. 3. Ya. Sekarang kan Indra Safri pakai 4 back. Betul. Sebagian pemain-pemain yang dipanggil Indra Safri ini juga pernah bermain untuk timnya STY dengan format 3 back. Nah, Itu kan adaptasi pasti lagi. ada Iya. adaptasi dan konfigurasi posisinya kan jadi berbeda. Benar. Peran dan fungsinya berbeda. Job desk-nya gitu beda. kan. Nah, itu yang mungkin ya sedikit banyak mempengaruhi adaptasi para pemain gitu. Kayak Rizky Ridho, terus siapa lagi? tuh? Dewangga. Iya, itu kan pernah sama itu STY, apalagi kan? mereka yang terbiasa dengan main 3 back STY. kayak Rizky Ridho itu kan pasti kan berbeda. Lo pilih STY apa? Gue langsung Lo ngejebak dulu. Kalau lo ngeliat gimana? Gini, kalau misalnya kita ngikutin mau netizen, memang STY mungkin bisa aja gitu. Tapi secara etika ini kan yang menjadi masalah. Nggak bisa kayak gitu. Ya, secara pertama Coach Indra Safri sudah diputuskan dari Exco. Iya. Terus pemilihan pemain sudah Dari Indra Safri. pilihannya dia gitu. Ya, walaupun memang ada beberapa pemain Sebagian juga, ya. sebagian pilihannya Pemain STY dan bakal menjadi backbone-nya nih gitu dari timnya Indra Safri. Tapi gue yakin ya ini Indra Safri yang mau gitu. Dia sudah mencoba membentuk kerangka timnya, kerangka permainannya seperti apa dengan materi pemain yang dia miliki gitu. Secara etika juga nggak baik, secara teknis juga bisa jadi akan kurang tepat. Malah justru bisa jadi ya itu hasilnya malah di bawah ekspektasi Iya. kita gitu. Itu yang akan berbahaya juga. Juga gitu. ini Is dan kondusivitas tim juga iya. bahaya. Gini juga Is dan juga Donzul ya. Kan kemarin STY juga udah dikasih kesempatan pegang SEA Games kan. Iya. Yang Perunggu. kemarin perunggu kan. perunggu, Iya. Ya udah gitu loh. Artinya udah. Jadi biarin ini dikasih coba gitu ya. Dan lagi pula sebenarnya kan STY nggak nganggur-nganggur amat kalau lihat program mereka kan, program timnya STY ini kan ada International FIFA Matchday juga Iya, ya. FIFA Matchday di bulan Senior. Juni, ya di bulan September, di bulan Oktober. Jadi masih ada dan juga ada kualifikasi juga ya. Kualifikasi Piala Dunia kan juga. Iya, Terus ada. Asian Games itu Asian kan Games, tapi katanya masih belum pasti sih Iya. katanya gitu. Asian Maksudnya Games-nya- belum pasti pelatihnya STY Iya, ya. itu dia. Asian tapi Games. artinya kalau kita merujuk pada kontrak yang dimiliki STY, jadi masih ada agenda-agenda yang bisa dipegang STY kemudian gitu. Jadi jangan tergopo-gopo sekarang. Iya. Lagi pula nanti kalau STY misalnya ngikutin apa kata warganet, STY terus take over Indra Safri, hasilnya juga Hasilnya nggak lebih juga. baik, Iya. nggak bumerang tuh. Iya, Ntar betul. kemana tuh? Tenggelam lagi tuh netizen tuh. Lu sih ganti-ganti gitu. Iya, backfire Benar. lagi ya. Iya, nggak selesai tuh kalau kayak gitu mah. Benar. Plus ada kualifikasi Piala Asia U23 yang waktunya agak berdekatan dengan Asian Games. Jadi kualifikasi Piala Asia U23 dulu yang bakal jadi ajang nanti kalau lolos Piala Asia U23 itu jadi ajang kualifikasi untuk Olimpiade 2024. Ya, nah ini juga bakal bisa ditangani nama STY ya. Walaupun timnya mungkin nggak akan jauh beda dengan tim yang sekarang di SEA Games gitu. Iya. Tapi STY mungkin pasti gue yakin masih bisa bersabar lah menunggu itu sambil dia mencoba membuat program periodisasi untuk timnas senior sama nanti mungkin program untuk U23 pasti kan juga di-challenge juga sama Exco gue yakin. Betul. Presentasi dia. Kalau udah sampai di tahap itu, berarti dia perpanjang kontrak, Is. Kalau udah sampai tahap dia pegang 2-3 Asian Games ya. Ya, tapi tergantung. Kan Asian Games itu kan cuma September, Bang. Iya, maksud gua tuh karena itu kan masih dalam rentang kontraknya dia. betul 6 bulan Nah, iya betul. 6 bulan itu mulai dari Juni ke Desember itu kan masa STY untuk dia Negosiasi. bisa negosiasi Yes, gitu loh. Mau Itu terus biasanya apa seperti itu. enggak gitu. Jadi kalau mau PSSI kontrak di bulan Juni tuh. Benar. Karena udah 6 bulan tuh, setelah itu Iya. STY bisa bilang enggak, gua Iya, nggak mau. dia gitu ada kan. opsi untuk Iya. say no untuk itunya. Dan kalau kita bicara 32 tahun sudah ya terakhir 91 kan? Iya. Manila. Ya, ini 32 tahun loh. 32 tahun tuh. Kayak zaman Pak Harto ya. Iya. Aduh tuh. Iya benar ya. Iya kan, 32 tahun kan. 32 tahun itu berarti pemain-pemain ini belum pada lahir, Mo, ya kan? Iyalah, orang ini kelahiran 2002 Iya kan? ya. Iya. 2001 2002. Iya, 2001. Artinya mereka punya beban besar untuk medali. Nah, emas gak nih? Enggak sih. Wah, ini udah nggak masalah aja. Iya. Normal aja. Normal dong. Normal, ya, normal, Kan kita normal. punya opini, nggak Iya, apa-apa. iya, Justru iya. sebenarnya gini, bukan pengen matahin semangat, tapi kan iya. kita realistis juga. kita realistis. Kenapa emang Bang? Kenapa nggak Mas? Kalau emas ya alhamdulillah, kalau enggak juga kita jadi nggak terlalu naif gitu. Iya. Nggak muluk-muluk gitu Iya. loh. Udah siapin mental gitu. Iya. Mental kecewa. The best for the worst ya. Prepare for Tapi the kalau worst. semifinal sih gue yakin gitu. Tapi kalau ke final ya gue nggak yakin sih. Ini karena emang grup sebelah mungkin berat-berat juga. Karena
Karena gini Don, apa namanya persiapan di grup sebelah juga nggak bisa kita nafikan ya. Maksud gua Thailand juga dengan regenerasi pemainnya dia yang juga cukup baik gitu. Tight banget. Terus Vietnam apalagi gitu loh. Mereka juga bersiap untuk bisa lagi berbicara banyak di Piala Asia U23. Pasti persiapan itu dari SEA Games ini. Gitu. Ya ini warisan-warisan dari Park Hang-seo kan juga masih ada lah gitu. Dia udah nggak megang ya? Ya, udah nggak megang. Jadi ya gue ngelihat sebenarnya nanti ujian sesungguhnya itu udah nyampe di semifinal sih sebenarnya. Tinggal kita bisa atau enggak. Memang sih harus realistis dulu. Kita jangan sampai terlalu tinggi dulu. Berharap ekspektasinya setidaknya sampai ke final aja udah bagus gitu. Ya, kita siapin mental. Kita siapin mentalnya aja. Oke, berarti memang kayaknya makin panjang lagi. Sorry Pak Harto bisa lewat sih. Oke, Scorer, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Yang pasti obrolan-obrolan FYP kayak gini bakalan terus ada kalau Bang Yuki-nya jadi expert kita di tengah-tengah. Oke, gue Duri Zola. Gua Rasatan. Oke. Bye. Bye.